Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Bu Guru akan menyampaikan materi tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 untuk muatan IPA. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, vegetatif, artinya secara tidak kawin. Yang kedua, generatif atau secara kawin. Tidak kawin di sini maksudnya tidak bersatunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina, tetapi individu baru terbentuk. Kemudian secara kawin artinya bersatunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Vegetatif dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, vegetatif alami, dan yang kedua, vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah terjadinya individu baru tanpa campur tangan manusia. Jadi, hanya keterlibatan Allah yang membentuk individu baru. Contoh, untuk perkembangbiakan vegetatif alami, yang pertama adalah membelah diri. Membelah diri terjadi pada tumbuhan yang bersel satu. Tumbuhan yang bersel satu, perkembangbiakannya adalah dengan membelah diri. Contoh, pada ganggang hijau dan bakteri. Nah, ini adalah gambar ganggang hijau. Kemudian ini adalah bakteri yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang kita karena harus menggunakan sebuah alat untuk memperbesar. Ini adalah perkembangbiakan dengan cara membelah diri. Jadi, perkembangbiakan dengan membelah diri contohnya adalah ganggang hijau dan bakteri. Yang kedua, perkembangbiakan dengan spora. Contoh, tumbuhan paku, jamur, dan lumut. Tumbuhan paku ini, kalau dalam bahasa Jawanya adalah juwi-juwian. Nah, seperti apa? Ini adalah tumbuhan paku. Dan di belakang tumbuhan paku ini ada yang kuning ini ya. Ini adalah sporanya. Bila spora ini jatuh, maka akan tumbuh individu baru, yaitu tumbuhan paku atau juwi-juwian. Dan ini adalah jamur, sama perkembangbiakannya dengan spora. Kemudian ini lumut, biasa menempel di batu-batuan, tumbuh sangat cepat sekali ya. Kemudian yang ketiga, tunas. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang, bambu, nanas, sri rejeki. Nah, ini adalah contoh perkembangbiakan secara tunas yaitu pisang. Kemudian ini jenis sri rejeki. Masih banyak lagi jenis-jenis sri rejeki. Salah satunya ini. Kalau bambu, nanas, kalian sudah paham ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang keempat, perkembangbiakan secara geragih atau stolon. Nah, contohnya adalah pegagan. Pegagan itu yang biasa kalian dengar adalah dalam bahasa Jawanya yaitu paneguang ya. Nah, ini pegagan biasanya untuk tambahan untuk urab ya, uraban. Kemudian rumput teki ini, rumput teki itu ada di bawahnya itu ada umbinya ya. Nah, kemudian arbei, ini arbei ya. Ini bukan stroberi, ini arbei ya. Itu menggunakan geragi atau stolon cara berkembang biaknya.
Selanjutnya umbi lapis. Ingat, kalau umbi lapis itu contohnya adalah bawang putih ya, kemudian bawang merah, bunga bakung, bawang bombay. Ini adalah, kalau kalian kan sudah tahu bawang merah, bawang putih. Nah, di sini yang Bu Guru contohkan gambar di sini adalah bawang bombay dan bunga bakung. Kemudian yang keenam, umbi batang. Contoh kentang, ubi jalar. Nah, ini adalah kentang dan ini adalah ubi jalar, atau yang sering kalian dengar itu muntul ya dalam bahasa Jawanya. Yang ketujuh adalah umbi akar. Ini contoh wortel dan bunga dahlia. Ini wortel, ini bunga dahlia. Yang kedelapan, tunas adventif. Contoh cocor bebek, sukun, dan cemara. Nah, ini adalah contoh cocor bebek. Yang dinamakan tunas adventifnya yang ini ya. Nih. Bila ini jatuh ataupun dibiarkan, akan tumbuh lagi daun di tunas-tunas di akar ini ya. Nah, dan bila ini dipotong-potong kemudian ditanam juga akan tumbuh. Namanya adalah stek daun. Berbeda dengan tunas adventif. Kalau tunas adventif yang ini ya, yang ininya. Tapi kalau cocor bebek ini daunnya dipotong-potong kemudian ditanam, bukan tunas adventif, tetapi stek daun. Nah, ini adalah sukun. Mungkin kalian tahu buah sukun, tetapi tanamannya tidak tahu atau pohonnya tidak tahu. Itu juga dengan tunas adventif. Kemudian cemara. Ya, ini pohon cemara. Itu juga dengan tunas adventif. Yang kesembilan, akar tinggal atau rizoma. Ini contohnya jahe, kunyit, dan lengkuas. Ini jahe ya, yang biasa untuk minuman penghangat ya. Kemudian kunyit ini untuk pewarna makanan bisa, kemudian untuk dibuat jamu ya bisa. Kemudian ini lengkuas. Nah, ini adalah akar tinggal atau rizoma. Demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.